Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan ulangan semester ganjil kimia kelas 11 IPA. Materinya antara lain hidrokarbon, minyak bumi dan dampak pembakarannya, termokimia, laju reaksi, dan kesetimbangan kimia. Identifikasi senyawa karbon. Untuk mengetahui atom H dan O dengan menggunakan kertas kobal, dia berubah dari biru menjadi warna merah muda. Identifikasi unsur karbon C. Dengan mengalirkan ke dalam air kapur, maka dia akan mengeruhkan air kapur, berarti dia mengandung unsur C. Kekhasan atom karbon, yang pertama dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atomnya berukuran relatif kecil. Yang ketiga, dapat membentuk rantai panjang. Yang keempat, dapat membentuk ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Untuk mengetahui atom C primer sekunder tersier, atom C primer mengikat satu atom C yang lain dan biasanya berada di ujung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Atom C sekunder mengikat 2 atom C yang lain. 1, 2. Atom C tersier mengikat 3 atom C yang lain. Ada 1. Atom C kuartener mengikat 4 atom yang lain. Ada 1. CH3, CH2, 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 CH3, rantainya lurus ada 5, normal pentana. CH3, CH2, CH, CH, CH3, ada cabang, 2 buah cabang, pada nomor 2 dan 3 karena dihitung dari kanan, lebih dekat dari kanan, 2 dan 3. Cabang metil berarti 2,3 dimetil, panjangnya 5 pentana. CH3, CH2, CH, CH, CH3, ada rantai ke bawah, 2 buah rantai C ke bawah CH3, CH2, CH3. Kita mencari rantai terpanjang, berarti dari kanan bawah 3, 4, ke kiri lebih panjang 5, 6. 6 berarti heksana. Ada yang tidak diberi nomor pada nomor 3 dan 4, berarti cabang metil 3,4 dimetil heksana. CH3, CH2, CH rangkap 2, CH, CH3, rangkap 2-nya lebih dekat dari kanan pada nomor 2. Ada 5, 2 pentena. CH3, CH kurung CH3 ini berarti cabang. Ada rangkap 3 pada C nomor 2 dari kanan karena lebih dekat dari kanan rangkap 3-nya. Ada cabang pada nomor 4. 4 metil panjangnya 5, rangkap 2-nya, rangkap 3-nya nomor 2. 4 metil 2 pentuna. Pembentukan minyak bumi dari sisa tumbuhan dan hewan yang mati sejak jutaan tahun yang lalu dan dengan adanya tekanan secara alami berubah menjadi minyak dan gas alam. Teknik pemisahan minyak bumi adalah destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Mutu bensin ditentukan oleh bilangan atau angka oktana. Semakin tinggi angka oktana, mutu bensin semakin tinggi. Semakin tinggi angka oktana, pembakaran semakin sempurna dan emisi gas buangannya semakin sedikit dan jelaga juga semakin sedikit. Sistem merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau yang sedang dipelajari, sedangkan lingkungan di luar sistem. Perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Kita umpamakan reaksi eksoterm seperti orang marah. Dia melepaskan kalor atau melepaskan amarah.
dari sistem ke lingkungan. Panas, delta H-nya negatif, anak panahnya ke bawah dalam diagram tingkat energi. Jadi orang marah itu mengeluarkan panas dan aura negatif. Reaksi endoterm kita umpamakan seperti orang yang selalu tersenyum bahagia. Menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Dingin, sejuk, delta H-nya positif, anak panahnya ke atas dalam diagram tingkat energi. Orang senyum selalu dingin, sejuk, dan memberikan aura positif. Bila 3 gram etana Me30 dibakar dalam kalorimeter menyebabkan kenaikan suhu 5 derajat Celcius, massa air 500, C 4,2. Berapakah entalpi pembakarannya? Ini suhu 5, massa air 500, C 4,2. Q sama dengan min MC delta T. Masukkan min 500 kali 4,2 kali 5 sama dengan min 10.500 Joule dibagi 1000 min 10,500 kilojoule. Mencari mol 3 gram Mr30, maka N sama dengan 3/30 sama dengan 0,1 mol. Maka delta H sama dengan tinggal dibagi min 10,500 kilojoule per 0,1 mol sama dengan min 105 kilojoule per mol. Bila soalnya seperti ini, bagaimana cara mencari delta H-nya? Lihat persamaan reaksi di sini N2O4 yang ditanyakan di soal berada di kanan, ada di reaksi nomor 1 sama-sama di kanan, berarti dia tetap delta H-nya sebesar min A. Pertanyaan zat kedua 2NO2 harus 2, ada di reaksi nomor 2 tapi dibalik ini karena tidak sama, harus di kiri kali 2. Karena masih 1 maka kali 2 dan dibalik min B kali 2 2B dibalik berarti plus 2B. Karena dibalik jadi plus. Tinggal dijumlah delta H-nya min A tambah plus 2B. Bila diketahui delta H F0-nya, maka cara mencari delta H-nya kanan dikurangi kiri atau produk dikurangi reaktan. Pembakaran C3H8 dibakar dengan O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Setelah disetarakan, maka delta H-nya sama dengan 3 kali CO2 tambah 4 kali H2O min C3H8 karena O2 nilainya 0. Setelah dimasukkan, CO2-nya min 393 tambah 4 kali min 285,5 min 103. Setelah dihitung maka delta H-nya min 2219,5 kilojoule per mol. Bila dalam bentuk diagram tingkat energi, mencari mana awal mana akhir. Awalnya di atas, akhirnya di bawah. Kita lihat delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Pertanyaan delta H1 tinggal masukkan nilai delta H2-nya min 222 tambah min 566 min 788 kilojoule. Bila soalnya dalam bentuk seperti ini diagram tingkat energinya, pertanyaannya delta H2 yang berada di kanan bawah, berarti delta H2 sama dengan delta H3 min delta H1. Delta H3-nya min 790,4 min 593,8 min 196,6. Atau menggunakan HP dikurangi H reaktan. Produk dikurangi reaktan. Kemudian tinggal min 7. Bila diketahui diagram tingkat energinya, bila diketahui data energi ikatannya, maka kita tulis rumus strukturnya seperti ini. Ini kiri dikurangi kanan melihat ikatannya. Yang kiri ikatan ada ikatan CH sebanyak 4.
4CH tambah 1 rangkap 2CC tambah 1 HCl. Kemudian kalau yang di kanan CH-nya ada 5, berarti 5CH tambah 1CC tambah 1CCl. Ternyata ada yang sama di kiri 4CH, kanannya 5CH. Coret yang di kiri, tinggal kanannya 1CH. Dimasukkan 164 tambah 103 tambah sama dengan 267. Di kanan masih 1CH 99 tambah 83 tambah 79 sama dengan 261. Dikurangi delta H sama dengan 267 min 261 sama dengan 6 kilokalori per mol. Bila soalnya seperti ini, lihat yang berbeda, ternyata bentuk CaCO3-nya berbeda, maka ditentukan oleh luas permukaan. Faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi ada 4. 1. Konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi semakin tinggi. Suhu, semakin tinggi suhunya, laju reaksi semakin tinggi. Luas permukaan dalam bentuk serbuk lebih tinggi dibanding kepingan. Katalis akan menurunkan EA, energi pengaktifan. Sekarang menentukan laju reaksi. Order reaksi terhadap H2 ada pada percobaan 1 dan 2. Karena NO-nya sama 0,02. Tinggal 0,02 per 0,01 sama dengan pangkat X 64 per 32. Bisa dibalik, berarti 2 pangkat X sama dengan 2, maka X sama dengan 1. Bisa juga dibalik 0,01 per 0,02, berarti 32 per 64. Order reaksi terhadap NO ada percobaan 2 dan 3 karena di kiri sama 0,02. Berarti 0,04 per 0,02 pangkat Y sama dengan 256 per 64. 2 pangkat Y sama dengan 4. 4 ini 2 pangkat 2. Maka Y sama dengan 2. Jadi order reaksi total di jumlah 1 tambah 2 sama dengan 3. V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1 NO pangkat 2. Nah, kalau soalnya semacam ini, V sama dengan K kali konsentrasi Br pangkat 2. Ini bila dinaikkan konsentrasi Br-nya naikkan 2 kali, berarti K sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 kali. Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kalau soalnya semacam ini, berarti menitnya semakin berkurang. Maka 1/2 pangkat 50 min 20 per 10. 1/2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 adalah 1/8. Kalau dikalikan 1 menit. Atau seperti ini, suhu 20, 30, 40 sampai 50. Laju awalnya hanya 8 menit, 4, 2, 1. Setengahnya. Kesetimbangan kimia. KC kanan dibagi kiri, pangkatkan koefisiennya masing-masing. KP sama PNH3 kanan dipangkat 2 per PN2 pangkat 1 kali PH2 pangkat 3. Hubungan KP dengan KC, KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N gas. R itu 0,082, tetapan gas ideal. T temperatur harus dalam Kelvin. Delta N adalah N produk gas dikurangi N reaktan gas. Kanan dikurangi kiri. Contoh seperti ini. Yang berwujud gas adalah H2O, CO, dan H2. Maka koefisiennya ini 1, H2O, CO1, H2, 1. Sehingga delta N-nya kanan dikurangi kiri, 1 tambah 1 min 1 sama dengan 1. Bila nilai delta N sama dengan 0, maka nilai KP sama dengan nilai KC. Menentukan nilai tetapan kesetimbangan seperti ini.
V sama dengan 10 liter di soal. Kemudian dalam kesetimbangan sudah ada konsentrasinya masing-masing. PCl3 0,3 per 10 volume 0,03 molar. Cl2 sama dengan 0,1 per 10 0,01 molar. PCl5 0,2 per 10 0,02 molar. Persamaan reaksinya PCl5 menjadi PCl3 plus Cl2, berarti Kp sama dengan konsentrasi PCl3 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. 0,03 kali 0,01 per 0,02 sama dengan 0,015. Atau tidak dihitung, langsung seperti ini, 0,3 per 10 kali 0,1 per 10 per 0,2 per 10. Bila soalnya seperti ini sudah ada dalam bentuk setimbang, volume 5 liter dalam bentuk setimbangnya, T-nya 27 derajat Celcius tambah 273 300 Kelvin, setimbangnya 0,4, 0,1, 0,2, maka Kc sama dengan, tinggal dibagi, masukkan kanan dibagi kiri. Setelah dihitung nilai Kc-nya sama dengan 1. Berapa Kp? Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N-nya sama dengan koefisiennya 112, berarti kanannya 2 dikurangi kiri 1 tambah 1 sama dengan 0. Kp sama dengan Kc bila delta N-nya sama dengan 0, maka Kp sama dengan, bisa dihitung seperti ini atau tinggal 1 karena delta N-nya 0. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.